Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua di internet dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan video-video yang saya buat di playlist Machine Learning 101 ini. Kita tetap akan melanjutkan, apa mungkin nanti videonya sampai yang ke 101 saya nggak tahu, semoga sampai ya. Semoga dicukupkan tenaga buat kita belajar nanti sampai sana. Nah, sebelumnya saya telah jelaskan tentang apa itu konvolusi, bagaimana proses di dalamnya, di mana kita punya satu buah citra input, lalu kemudian kita punya filter, bukan filter sorry, kernel gitu ya, lalu kemudian kernel itu melakukan proses konvolusi ya. Dia dari ujung kiri bergeser ke kanan, terus setiap elemennya dikalikan sehingga kemudian menghasilkan citra yang baru. Nah, kalau di video sebelumnya tidak terlihat secara signifikan apa sih kegunaannya proses tersebut. Nah, sekarang kita akan coba lihat, eee, hal apa yang menarik ketika kita menggunakan satu buah, kernel tertentu dengan karakteristik citra tertentu, dan nanti ada coding-nya di akhir, oke. Nah, eee, misalkan saya punya citra input seperti biasa ya, sama dengan video sebelumnya, sebelah kiri itu bentuknya seperti ini. Jadi dia digit 20, 20, 20, 20, 20, lalu kemudian di sini dia 0 gitu ya. Nah, lalu kemudian dikonvolusi menggunakan filter, aduh filter lagi, kernel, saya salah terus. Menggunakan kernel itu seperti ini, 1111, 0000, -1, -1, -1. Nah, ketika kita melakukan konvolusi dengan, kernel seperti ini, maka hasilnya itu akan jadi seperti ini, ya, hasilnya akan jadi seperti ini. Lihat yang menarik di sini adalah bagian yang paling tengah sini itu terisi satu buah angka, sedangkan bagian yang kiri dan bagian kanan dan bagian kiri ini, dia nilainya kosong gitu ya, dia nilainya kosong gitu ya. Nah, kalau kita representasikan misalkan citra input ini ke dalam, warna gitu ya, kita bisa lihat bahwa misalkan ini ya, citra yang ada nilainya ini warna hitam, sebenarnya harusnya terbalik ya, yang ada warnanya itu harusnya putih, oke nggak apa-apa, taruhlah dibalik gitu ya. Yang warna yang ada nilainya ini hitam, yang kosong itu putih. Ya, sekali lagi ini, dibalik ya sebenarnya konsepnya. Kalau dalam konsep gambar itu kan nol itu harusnya hitam ya, tapi apapun semoga teman-teman bisa paham bahwa, ini yang ada nilainya dikasih kita anggaplah hitam, yang nggak ada nilainya anggaplah putih. Lalu kemudian kita lihat di sini, satu satu itu anggaplah putih gitu ya, kosong kosong itu tengah-tengahnya anggaplah abu-abu, lalu minus itu anggaplah dia hitam, ya, gitu ya, anggaplah seperti itu. Nah, hasil dari proses mengkonvolusi citra sebelah kiri dengan sebelah kanan, dia membuat ini yang ada angkanya kan hitam ya, sebagaimana dengan yang ini, dia membuat bagian, tengah batas ini kan tengah ini, tengah-tengah sini ya, dan ini juga angka 20 dan kosong ini terpisah di tengah-tengah, itu berwarna hitam. Artinya apa? Filter yang ini filter lagi, kernel yang ini, itu dia bisa mendeteksi ya, akhirnya dia mendeteksi batas sebelah sini ya. Dia mendeteksi batas antara citra yang dominan yang punya color dengan citra yang tanpa color ya. Seperti itu ya. Ini harusnya memang kita tuker sih ya. Tapi nggak apa-apa. Semoga teman-teman bisa paham bahwa dengan kernel seperti ini ya, kernel seperti ini menghasilkan citra baru di mana dia bisa menghasilkan batas di antara warna yang di sini berbeda ya. Di sini kan yang 20 20 ini kita kasih warna, yang kosong kosong ini kita kasih putih ya. Akhirnya dia menghasilkan batas seperti ini. Nah, jika citranya terbalik gitu ya, bagian apa namanya, yang punya nilainya di atas, yang kosongnya di bawah, lalu kemudian kernelnya pun seperti ini, 1111, 0000, minus satunya di bawah. Ketika kita melakukan konvolusi pada citra ini, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, dia bisa memberikan batas, kalau yang tadi secara vertikal, yang ini secara horizontal. Jadi secara horizontal bisa memisahkan antara warna yang atas dengan warna yang bawah. Nah, proses inilah yang disebut dengan deteksi tepi atau edge detection ya. Di mana kalau bentuk kernelnya seperti ini, 111, 0000, harusnya dibacanya ke kanannya, 10 minus 1, 10 minus 1, 10 minus 1, dia menghasilkan citra baru yang bisa mendeteksi batas secara vertikal.
Nah, kalau kernelnya seperti ini 111.0.0.0 -1 -1 -1 dia bisa mendeteksi, apa namanya, eee batas gambar atau, deteksi tepi sehingga menghasilkan citra yang baru, tepi yang secara horizontal. Nah, eee, filter ini sangatlah penting ketika kita, apa namanya, mau masuk ke pemahaman, proses mencari fitur dari satu buah gambar. Karena yang namanya deteksi tepi itu sangat penting. Misalkan teman-teman lihat wajah saya, kemudian di belakang saya ada background. Bagaimana kemudian komputer bisa tahu wilayah, apa namanya, citra wajah, lalu kemudian dengan background-nya. Itu salah satu tekniknya adalah melakukan deteksi tepi pada, apa namanya, gambar yang kita punya dengan melakukan proses konvolusi. Nah, sekarang kita akan coba ke dalam kodenya ya. Ke dalam kodenya coba kita lihat, oh ini konvolusi di video sebelumnya, kita skip aja. Nah, ini yang barusan ya. Di sini saya punya bukan filter ya, harusnya di sini sebenarnya kernel ya. Cuman dalam beberapa literatur disebut dengan kernel, filter nggak apa-apa lah ya. Cuma teman-teman bisa paham. Di sini saya punya filternya 10 -1, lihat ya ini, eee, apa namanya, yang horizontal tadi, lalu bentuk citranya taruhlah seperti ini. Kalau kita running, maka hasilnya seperti ini. Ya dia, apa namanya, dia bisa mendeteksi batas di antara 20 dan kosong ini, nilainya 60. Nah, kalau saya balik posisinya, filternya jadi seperti ini, 111.0.0., -1 dengan gambar yang seperti ini, kalau kita running, ini proses konvolusinya bisa teman-teman lihat, ini, full coding-nya. Nah, ini dia bisa mendeteksi secara horizontal batas antara atas dengan bawah. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan filter yang sama untuk data Mnish Fashion. Nah, di sini kita load dulu data Mnish Fashion-nya, ya prosesnya sama dengan, video sebelum ini. Teman-teman yang, menemukan saya di internet dengan video ini bisa cek video penjelasan tentang Mnish Fashion. Saya load datanya ini, bagian load datanya, ini untuk membuat, apa namanya, tampilannya satu baris setiap array, lalu kemudian saya panggil image, yaitu training image nomor 5. Ya, kalau saya running, oke dia, ini dulu, apa namanya, download dulu. Training image nomor 5 ini secara numerik dia citranya seperti ini. Nah, kalau kita tampilkan secara visual, dia sebenarnya, baju lengan panjang seperti ini ya, baju lengan panjang seperti ini. Nah, sekarang kita akan gunakan 2 filter yang di atas, filter yang ini yang untuk mendeteksi secara horizontal, dan filter yang ini untuk mendeteksi secara vertikal ke gambar yang ini. Gambar yang ini saya sudah siapkan coding-nya di sini, ya jadi saya buat fungsi namanya konvolusi, menerima masukan i dan filternya. Nah, di sini saya punya 2 filter. Ya 2 filter, ini bentuk digitnya ya, saya tutup. Nah, eee, filter pertama ini akan mendeteksi secara vertikal. Filter yang kedua ini yang mendeteksi batas secara horizontal. Gambarnya yang mana? Yang ini IMG, yang ini image, yang ini, yang lengan panjang ini. Ya sekarang kita coba running. Oke, nah ini gambar, awalnya seperti ini, yang ini ya. Ini gambar awalnya. Nah, dengan filter yang pertama, ini plot 1 itu filter yang pertama, mendeteksi batas secara vertikal, lihat. Dia bisa mengetahui batas dari image ini secara vertikal. Jadi batas antara, ini sebelah, bagian badannya, kiri kanannya, lalu kemudian lengannya, ya lengannya seperti ini. Lalu kemudian dengan filter yang kedua, yang ini, untuk mendeteksi, batas secara horizontal, gambar akhirnya jadi seperti ini. Ya, dia bisa melihat batas-batas nih bagian leher, lalu kemudian, bagian atas, bagian leher, bagian pundak, lalu bagian bawah sini. Ya, jadi dia bisa kemudian menghasilkan citra baru yang menampilkan fitur-fitur batas. Yang ini batas, apa namanya, batas secara horizontal, yang ini batas secara vertikal. Ini codingnya.
Ini codingnya, lalu kemudian ini filternya, lalu proses konvolusinya saya buat dalam satu buah fungsi seperti ini supaya saya nggak perlu nulis ulang lagi. Oke, jadi dengan konvolusi ini dan kita ganti filter-filternya, itu hasilnya jauh lebih, menarik ya. Secara intuitif kita bisa lihat bahwa citra ini bisa dikenali batas-batasnya ya, batas vertikalnya dan batas horizontalnya. Sekarang kita coba pakai citra yang lain. Kita coba pakai citra yang lain, ini kita load image yang ke berapa ya? Sekarang tanggal berapa sih? Oke, kita coba yang ke-8 ya. Saya nggak tahu yang ke-8 itu apa. Apa ini yang ke-8? Oh, ini sepatu ya, sepatu hak tinggi gitu ya. Nah, menarik nih. Coba kita running, kita, lakukan konvolusi. Sepatu hak tinggi yang ini dengan filter vertikal, oke, ya dia kan ada diagonal nih, menarik nih, dia ada diagonal, ya ini yang vertikalnya dia dapat, ya bagian sisi vertikalnya. Ini udah jalan belum ya? Oke, lalu kemudian yang bagian horizontalnya, yang diagonalnya tetap dapat, yang vertikalnya hilang, ya. Lihat di sini, dia lebih, menghasilkan lebih vertikal gitu ya, itu menarik. Nah, gimana kalau misalkan filternya kita ganti, filter horizontalnya yang atasnya minus, ini minus, jangan gini deh, kita buat yang baru aja, kita copy, lalu kemudian kita kasih nama ini filter 3, yang atasnya minus, 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 lalu kemudian yang bawahnya yang positifnya, ini kita copy lagi, image transformer yang ketiga, lalu ini filter yang ketiga, ini kita copy, bikin plot baru di bawah, ini plot 3, kita kasih ID 3 dan ini juga yang 3. Oke, kita coba running. Oke, nggak ada error ya. Nah, lihat di sini. Hasilnya ketika filternya sama-sama, coba lihat karakteristiknya sama-sama horizontal, hasil gambarnya itu agak berbeda. Lihat ya, tetap ini ada perbedaan antara atas dengan bawah, ya, itu. Nah, menarik kan kalau kita bisa otak-atik filternya, kita bisa menemukan banyak hal dari, apa namanya, sisi lain dari gambar ini. Kalau kita coba pakai gambar yang lain terakhir, nomor berapa ya? 9 aja deh, dapat apa ya? Oke, 9 sepatu lagi, 90 deh. Oke, 90 sepatu tapi agak lain. Oke, kita coba running, lakukan filter untuk sepatu boot yang ini. Lihat hasilnya, ini gambar dasarnya. Nah, ini dideteksi secara vertikal, lihat hanya bagian belakangnya saja yang dia, mencolok di sini. Kalau dideteksi secara horizontal, bagian sepatu atas dan sepatu bawahnya dapat. Hanya karena filter horizontalnya berbeda, maka hasilnya pun juga berbeda. Namun kalau, dalam, pendekatan, pengolahan gambar ini sebenarnya mungkin tidak terlalu signifikan ya. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang di image processing lebih tahu, sebenarnya kalau kita tuker filternya seperti ini, minus di atas dan positif di bawah, apakah ini dianggap cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat gambar sekilas dari luar, ini berbeda ya. Ini yang ini dia bisa mendeteksi bagian bawahnya, yang ini juga bagian bawahnya, hanya yang ini dia bagian diagonalnya dia bisa ke-capture, yang ini bagian diagonalnya nggak ke-capture. Nah, itu menariknya kalau kita bisa melakukan konvolusi dan bisa kita main-main dengan berbagai macam filter, lalu kemudian kita, menemukan satu buah hal-hal yang baru ya. Citra input itu kita bisa deteksi tepinya, kita bisa deteksi, macam-macamnya di sana. Nah, di video selanjutnya, nanti kita coba, saya akan coba, kita akan lihat sebenarnya, eee, ketika kita memanggil 64 filter yang ada di, apa namanya, convolutional neural network di modelnya Keras, itu apa saja yang terjadi dari 64 filter itu atau dari 64 kernel itu. Nanti kita akan lihat, kita akan coba bedah satu persatu apa saja hasilnya. Atau mungkin nanti di next video, saya juga belum tahu ya, kita akan coba dengan dataset yang lain mungkin jauh lebih menarik. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga,
makin senang belajar, makin senang coding, makin penasaran, dengan pengolahan gambar, dan makin senang belajar dengan machine learning. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Ridwan Ilyas, Ayo Coding. Assalamualaikum.